Halo teman-teman, ketemu lagi di Dinis Room di konten yang ditunggu masyarakat. Saya sama Mas Fadli lagi. Halo, sehat Mas Fadli? Alhamdulillah sehat. Komen-komen pemilu lagi ya. Ada beberapa berita nih Mas Fadli. Langsung aja ya. RU Pemilu, masyarakat sipil usulkan sistem campuran untuk pemilihan legislatif. Nih berita yang perlu dem nih. Jadi perlu dem hari Minggu ya, tanggal hari 20 Juli Minggu tanggal 20. 20 Juli Itu ngapain? me- merilis naskah Mhm. rancangan undang-undang pemilu versi masyarakat sipil ya. Ya. Jadi Perludem dengan beberapa organisasi itu menyusun naskah akademik sekaligus rancangan undang-undang Mhm. untuk penyelenggaraan pemilu 2029 dan seterusnya. Ya, Nah, itu sebetulnya bukan pekerjaan yang baru ya. baru dilakukan, tapi kalau ditarik mundur ke belakang ini sudah dari 2015 ya Mhm. dikerjakan Mhm. dan kemudian sempat dipakai dalam proses advokasi dan perdebatan penyusunan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Mhm. dan sempat didorong lagi pasca pemilu 2019, tapi karena revisi undang-undang pemilunya nggak jadi berhenti. Dan setelah pemilu 2024, ya kita dorong lagi dan semakin menemukan kontekstualisasinya Mhm. setelah MK memutus format keserentakan pemilu ya. Nah, jadi ini bukan gagasan dan ide yang baru dan kita juga berpikir kayaknya setelah MK memutus format keserentakan pemilu menjadi pemilu nasional dan lokal, diskursusnya mesti maju satu atau dua langkah, Mhm. yaitu mendiskusikan materi muatan yang akan diatur dalam Hmm. revisi undang-undang pemilu yang sudah menjadi sebuah keniscayaan itu. Ya. Itu sih Mbak kemarin yang Hmm. dibahas. Nah, soal sistem campuran ini Mbak Denis dong yang cerita. Kenapa akhirnya dari dua kutub Hmm. perdebatan soal proporsional Hmm. tertutup di satu kutub dan proporsional terbuka di kutub yang lain, pada Hmm. akhirnya memilih sistem campuran. Nah, campurannya apa, Mbak? Esensinya campurannya apa? Oke, sebetulnya ini nanti kita bahas detail di konten berikutnya aja kali ya. Oh ya. Tapi intinya gini si campuran ini adalah Oh, kenapa ada di sini ada. ada kan nabung konten. Oh iya. Jadi kenapa munculnya gagasan sistem pemilu campuran itu supaya apa ya? Supaya ya bukan menetralisir juga ya. Kan selama ini tuh kita di dua kutub ya, ada yang mau terbuka, ada yang mau tertutup gitu. Yang apa setiap pembahasan revisi undang-undang pemilu tuh perdebatannya kan beratnya di situ. Nah, kita mau mengusulkan sebenarnya ada alternatif yang bisa mengakomodir kelebihan-kelebihan dari kedua kutub ini. Makanya didoronglah sistem campuran. Hmm. Tentu nggak sekedar ngambil kelebihannya aja, tapi kita juga mempertimbangkan bahwa dengan menggunakan varian sistem ini tetap bisa menjaga proporsionalitas hasil pemilunya. Cuma nanti detailnya kayak apa, termasuk juga soal buku yang kita baru rilis ini nanti teman-teman lihat di konten berikutnya ya. Berita yang kedua ya, perintah MK menumpuk revisi Undang-Undang Pemilu perlu segera dimulai. Nah, jadi kan memang udah banyak ya putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait pemilu ya. Banyak, banyak. Udah banyak banget gitu. Makanya perlu segera didorong revisi Undang-Undang Pemilu. Ya, sebetulnya kan putusan-putusan MK terkait dengan kerangka hukum pemilu, Hmm. pilkada, dan mungkin juga sebagian berkaitan dengan partai politik ya. Hmm. Hmm. Ini kan dalam kerangka perlindungan terhadap negara hukum dan demokrasi. Hmm. Dan dalam kerangka konsepsi sistem check and balances antar cabang kekuasaan negara. Ya. Jadi dilihatnya harus sampai ke sana. Nah, kan banyak sekali ya, misalnya yudikatif order dari Mahkamah Hmm. Konstitusi itu karena pasti sandarannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Hmm. Misalnya salah satu contoh, Mbak, yang mesti di follow up oleh pembentuk undang-undang itu adalah soal ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ya. Kalau dalam undang-undang pemilu sekarang itu kan tertulis 4%. Ya. Partai politik peserta pemilu mesti punya suara 4% dari Hmm. total suara sah nasional, baru boleh diikutkan dalam proses alokasi kursi, Penghitungan. penghitungan kursi. Nah, itu dibatalkan MK.
menurut MK, ambang batas parlemen itu konstitusional bersyarat. Artinya boleh tetap diatur, tapi mesti dihitung besaran angkanya itu datangnya dari mana, Ya. rumusnya memakai rumus yang mana, dan ada semacam batasan-batasan konstitusionalnya tuh yang mesti diperhatikan. Misalnya memperhatikan proporsionalitas hasil pemilu, suara pemilih jangan sampai banyak yang terbuang, dan ada basis rasionalisasinya gitu. Kan banyak tuh ilmu matematika pemilunya kan banyak sekali tuh ya rumus-rumus yang bisa digunakan. Nah, itu satu contoh saja, dan memang banyak aspek yang harus segera dituangkan dalam proses revisi undang-undang pemilu, dan sebaiknya dilakukan di tahun ini. Jadi ada waktu yang cukup untuk membahasnya, ada waktu yang cukup untuk mensimulasikannya, dan ada waktu yang cukup untuk mendengar banyak pihak. Ini kan bukan hanya kepentingan parpol, kepentingan elit politik ya, tapi juga kepentingan semua orang gitu. Nah, terkait ini Perludem pernah ngeluarin buku ya, Reformasi Pemilu Jalur Mahkamah Konstitusi. Oh ya. Nah, itu kalau yang terkait ini nih Mas Wadi, Perludem tuh pernah JR apa aja sih? Ya, ada beberapa isu yang cukup krusial yang berkaitan misalnya dengan sistem pemilu ya, misalnya soal ambang batas parlemen tadi, kemudian juga soal pembentukan daerah pemilihan ya. Jadi pembentukan daerah pemilihan itu tidak lagi boleh menjadi lampiran dari undang-undang, tapi mesti disusun oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Nah, yang lain juga soal misalnya dalam formulasi penentuan rekrutmen politik partai politik untuk caleg ya. Nah, itu MK juga mendorong beberapa perintah-perintah di putusan MK tuh, misalnya soal batasan waktu tertentu, orang jadi kader partai politik dulu dari sekian tahun, baru kemudian boleh dicalonkan. Banyak tuh Mbak, beberapa yang pernah kita uji ke MK. Ya, Gitu. itu jadi karena dan Undang-Undang Pemilu adalah undang-undang yang paling sering diuji ke Mahkamah Konstitusi ya, paling sering Ya. di JR ke MK udah lebih Banyak 100 kali. Oke. Selanjutnya nih, fotonya siapa ini? Menurut KPU, sudah 2 kali pemilu undang-undang tidak diubah, perlu penguatan di revisi undang-undang pemilu. Nah, kalau terkait penyelenggara pemilu apa yang perlu dikuatin Mas Wadli? eh Satu kan memang idealnya undang-undang pemilu itu nggak diubah tiap kali pemilu. Idealnya begitu. Cuman kan seringkali undang-undang pemilu kita itu kan parsial ya pembahasannya. Parsial itu dalam artian materi yang diatur dalam ketentuan undang-undang pemilu itu kadang-kadang menyesuaikan suasana psikologi pembentuk undang-undang untuk kepentingan kontestasi jangka pendeknya. Ya. Nah, itu yang terjadi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, makanya kita mengusulkan pembahasannya itu jauh lebih awal agar romansa kepentingan kontestasinya tidak begitu kuat. Nah, makanya kalau itu terjadi, kita berharap sebetulnya undang pemilu itu bisa berlaku bahkan sampai 3 sampai 5 kali pemilu gitu. Coba kita bandingkan dengan beberapa negara kan tidak tiap mau pemilu mereka ganti undang-undang kan. Yeah. Kayak Amerika Serikat, kayak Filipina gitu-gitu kan nggak tiap mau pemilu ganti undang-undang. Nah, di aspek penyelenggara pemilu, salah satu yang memang perlu dibenahi yang krusial ya soal timeline rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, sekarang itu baik KPU maupun Bawaslu itu kan akhir masa jabatan komisionernya kan berserakan tuh ya sepanjang tahapan pemilu. Bawaslu kayaknya udah lebih. Bawaslu sudah lebih terkonsentrasi, lebih ajak. tapi di beberapa tempat masih ada di tengah tahapan. Nah, itu perlu disesuaikan agar idealnya itu rekrutmen penyelenggara pemilu itu sudah selesai sebelum tahapannya dimulai. Ya. MK juga bilang rekrutmen sebelum tahapan. Tuh, jadi ini masuk bagian, diperbaiki. apalagi udah ada pemilu nasional, pemilu daerah ya. Ya. Gitu. Jadi rekrutmennya bisa menyesuaikan dengan jadwal itu. Oke, lanjut ya. Kemendagri siapkan konsep e-voting untuk pemilu. Nah, boleh kok. E-voting kan. Sebenarnya teknologi pemilu tuh kayak apa sih, Mas Fadli? Pusing saya dengar e-voting. Kenapa ini serius pusingnya? Format keserentakan yang perlu dibenahi, voting malah yang dibahas. Ya sebetulnya kan ini apa ya? Teknologi dalam proses pemilu itu paradigmanya adalah
tahapan pemilu mana yang bisa dikuatkan dan membutuhkan semacam sentuhan teknologi untuk menunjang transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Paradigmanya itu. Jadi tidak berpikir canggih-canggihan dan di tahapan mana nih teknologi ini bisa ditempel, yang penting canggih, ada elektroniknya gitu. Kalau mau agak sedikit membaca ya, itu ada semacam blueprint cetak biru penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan penyelenggara pemilu. Seingat saya itu ditulis oleh KPU pada tahun 2013 atau 2014 ya. Pokoknya seputar itulah. Nah, yang dibutuhkan di Indonesia itu sebetulnya bukan voting elektronik, tapi rekap elektronik. Karena PR kita adalah hasil pemilu ofisial itu lama sekali, Mbak, diketahui dari hari pemungutan suara. Pemilu 2019 itu hampir 1 bulan. 35 hari. Pemilu 2024 28 hari atau 29 hari. Lama sekali. Jadi kontroversinya terlalu panjang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena rekap berjenjang itu. Dari KPPS, nanti dikumpul lagi di PPS di level kelurahan, lalu kemudian dilakukan rekap di tingkat kecamatan, direkap lagi di tingkat kabupaten kota, direkap lagi di level provinsi sampai level RI nasional. Nah, itu memakan waktu. Nah, kalau kita menggunakan sentuhan teknologi dalam proses rekap, harusnya itu bisa jauh lebih cepat. Dan kita relatif tidak punya persoalan di dalam proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Nah, tapi memang sentuhan teknologi dibutuhkan untuk proses rekap yang diawali dengan adanya semacam salinan digital di proses penghitungan suara di tingkat TPS. Sehingga nanti dengan adanya salinan digital itu tinggal diunggah oleh petugas KPPS. Nah, itu nanti yang akan digunakan oleh peserta pemilu, oleh pengawas pemilu, oleh pemantau untuk memantau proses penghitungan atau proses rekapitulasi yang akan terjadi. Ini bukan e-voting kebutuhannya. Iya, dan sebetulnya kalau orang mengasosiasikan pemilu kita tuh manual, ya nggak juga gitu. Bahwa tahapan pemungutan suaranya manual, iya. Tapi dalam tahapan yang lain kan kita juga udah pakai teknologi gitu loh. Jadi ya betul, ini bukan ngomong canggih-canggihan. Karena kalau ngikutin teknologi tuh pasti nggak akan berhenti dan nggak akan selesai-selesai. Pasti nanti akan ada mesin yang lebih canggih, nanti ada ballpoint yang lebih canggih, ada mesinnya, ada apanya, kertas yang lebih canggih gitu. Kan nggak itu ya, pakai teknologi. Dan ada satu ya, ini bahasanya Bu Ninis nih. Apa tuh? Ekosistem teknologi pemilu kita itu kan nggak pernah disiapkan serius. Bahkan untuk menggunakan rekap elektronik saja, kontroversinya luar biasa kan. Ya karena nggak pernah dipersiapkan. Ini bicara e-voting lagi, mau menyiapkan mesin di semua TPS di seluruh Republik ini. 800.000 TPS. Utopis banget itu, nggak mungkin itu. Biayanya, soal trust-nya. Nah, yang orang juga sering lupa adalah pakai teknologi itu sama konteks sosial politiknya. Gimana pun juga kan ini kompetisi, dan kompetisinya tuh kompetisi politik. Jadi bukan sekedar si developernya aja yang paham sama mesinnya gimana atau penyelenggaranya aja, tapi gimana konteks sosial dan politiknya itu kan penting ya. Kalau enggak ya kita nggak akan dapat trust proses dan hasil pemilunya. Kamu pusing banget kayaknya ngomongin ini ya. Kita ganti ya. Tambah pusing kayaknya. Tuh, tambah pusing kamu nih. KPU minta tambahan di sini ya. KPU minta tambahan anggaran hampir 1 triliun tahun 2026 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja. KPU kecil banget tulisannya. Tahun 2026 mengusulkan tambahan anggaran 986 miliar sekian untuk kebutuhan gaji, tunjangan kinerja itu sekitar 695 miliar. Lalu ada 2.800-an CPNS, 3.400-an PPPK tersebar. Kecil banget tulisannya. Manajemen dan gitu. Intinya minta tambahan anggaran. Ya, itu kayaknya buat belanja rutin ya, gaji gitu ya. Ya memang makanya ini sebetulnya berkaitan juga dengan momentum menata ulang rekrutmen, termasuk juga menata ulang komposisi lembaga penyelenggara pemilu. Itu kan pasti dipikirkan ulang. Nah, dengan situasi format pemilu nasional dan lokal,
itu akan seperti apa postur lembaga penyelenggara pemilu ya, terutama soal supporting sistemnya. Nah, jangan-jangan misalnya ya dengan pemilu nasional dan lokal itu kan sudah bisa jauh lebih terprediksi beban kerja penyelenggara pemilu dan tidak seborongan pemilu serentak. Nah, itu juga penting tuh dibahas. Apakah misalnya ada wilayah-wilayah yang KPU kabupaten kotanya dilakukan fusi saja, yang kecil gitu ya, digabung aja nanti jadi satu wilayah. Nah, hal-hal yang begitu kan bisa juga didiskusikan. Ini opsi ya, baru terpikir juga sekarang. Nah, tapi makanya penting disimulasikan kan betul, beban kerja dalam sebuah kerangka revisi undang-undang pemilu gitu. Udah hilang nggak pusingnya? Lanjut ya. Oke, Ketua KPU, orang membayangkan kami tidak ada kegiatan lagi usai pemilu 2024. Emang nggak ada kan? Jangan gitu dong, Mas Fadli. Ya emang kan udah selesai. PSU. Seleksi, dia bilang tuh masih ada 15 gelombang. Seleksi apa? Yang tadi kan rekrutmennya bertebaran. Nah iya, makanya kenapa kita mendorong agar undang-undang pemilu itu selesai di tahun 2026. Karena kan tahun depan itu udah mulai persiapan seleksi penyelenggara pemilu. Iya. Nah, baik di level pusat maupun di level kabupaten kota, provinsi. Nah, yang kadang-kadang kan yang banyak dilupakan ya oleh pembentuk undang-undang itu, seolah-olah masalah pemilu itu hanya masalah logistik, masalah kampanye, masalah pungut hitung, kan nggak itu. Karena pemilu itu kan siklus ya. Iya. Ya, siklus rekrutmen penyelenggara pemilunya mesti dipikirkan, siklus pendappilannya mesti dipikirkan, siklus manajemen partai politiknya mesti dipikirkan gitu. Jadi ya jangan kayak ya kaget-kagetan gitu. Sporadis, jangan sporadis. Oke teman-teman, sekian komen-komen pemilu. Nanti akan ada komen-komen lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tapi